Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, NIM 212184. Di sini saya akan menjelaskan seputar tentang manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani suatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Manajemen menurut Terry pada tahun 1986 adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Menurut Halsey dan Bleiskar pada tahun 1988, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi sebagai aktivitas manajerial. Manajemen dalam artian sempit sebagai penyusunan dan pencatatan data informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lainnya. Dari pemikiran-pemikiran para ahli tersebut, menurut penulis, manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan secara sematik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang lain atau bujang pada zaman Yunani yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak dan dari sekolah. Selain itu, rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para pedagogos. Istilah ini berasal dari kata peados yang artinya anak dan agogos yang berarti saya membimbing atau memimpin. Menurut Langeveld pada tahun 1971, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh ini datangnya dari orang dewasa, orang yang diciptakan oleh orang berbasis keindahan. Pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada nomor 20 tahun 2003 pasal 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan bernegara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan negara dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan membentuk dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut Purwanto pada tahun 1970 adalah semua kegiatan sekolah yang meliputi usaha besar seperti mengenal perumusan policy, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya, sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya.
Menurut Usman pada tahun 2004, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Nawawi pada tahun 1983 mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga-lembaga pendidikan yang formal. Dari pendapat para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengolahan usaha kerjasama kelompok yang tergantung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar terciptanya tujuan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur manajemen terdiri dari 7M plus 1I menurut Usman pada tahun 2009 dan Henry Fayol pada tahun 6 Masehi, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin pergerakan karyawan atau bawahan serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua yaitu material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi dan terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi. Yang ketiga yaitu mesin atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan-peralatan yang masih konvensional. Yang keempat yaitu money atau uang. Uang adalah sebagai modal dan uang dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas dan piutang. Yang kelima yaitu metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran tersebut. Yang keenam yaitu market atau pasar. Adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang ketujuh yaitu minute atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Fayol pada tahun 1949, manajemen membahas hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama teknikal, yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikan dalam kaitannya dengan pendidikan. Lembaga pendidik melakukan kegiatan penghasilan lulusan lembaga pendidik yang siap bekerja. Yang kedua yaitu komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Dalam lembaga pendidik, kegiatan ini berkaitan dengan penjaringan anak didik,
pengelolaannya dan pendidikannya. Yang ketiga yaitu finansial, yaitu kegiatan pembelanjaan. Lembaga pendidikan membutuhkan pendanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana serta melaksanakan pendidikan. Yang keempat yaitu security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Kaitannya dengan pendidik yang terletak pada sistem pengamanan lingkungan pendidikan secara internal dan eksternal. Selanjutnya yang kelima yaitu accountability, yaitu kegiatan akuntansi lembaga pendidikan melibatkan kegiatan perhitungan pemasukan dana dan pengeluaran yang baik, sistematis, akurat, dan efisien, dan tidak ada yang melakukan kegiatan yang menghambur-hamburkan uang. Yang keenam yaitu manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang baik, sebagaimana pengorganisasian dan pengkoordinasian untuk semua kegiatan kependidikan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Metzli pada tahun 2012 antara lain yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Yang selanjutnya terpenuhinya salah satu dari keempat kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Yang selanjutnya tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, terbengkalainya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Selanjutnya teratasinya masalah mutu pendidikan. Selanjutnya terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan citra pendidikan yang positif. Selanjutnya menurut Fatah pada tahun 2012 tujuan dan manfaat manajemen pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efisien, dan menyenangkan. Yang kedua terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa. Yang ketiga terpenuhinya salah satu dari empat kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima sekali terbengkalainya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidik. Yang keenam teratasinya masalah mutu pendidikan. Selanjutnya pembagian manajemen. Yang pertama manajemen puncak, disebut juga dengan manajemen institusional, terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chef. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua manajemen menengah, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana operasional yang lebih luas. Yang ketiga yaitu manajemen pelaksana. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat oleh manajer menengah. Selanjutnya komposisi keterampilan manajemen, yaitu keterampilan teknik, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat, prosedur, teknik, suatu bidang khusus
Dan keterampilan manusiawi, yaitu merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain sebagai perorangan maupun kelompok. Selanjutnya, keterampilan konseptual merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Dalam manajemen pendidikan juga terdapat proses yang sinergis, yaitu sebagai proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Proses keseluruhan pelaksanaan kegiatan bersama bidang pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, proses bekerja dengan orang lain. Orang usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, proses pelaksanaan kepemimpinan untuk mewujudkan aktivitas kerja sama yang efektif bagi tercapainya tujuan pendidik. Proses pelaksanaan semua kegiatan sekolah dari yang usaha besar seperti perumusan kurikulum, koordinasi, konsultasi, konsepsi, kontrol, dan sebagainya, sampai pada usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah, menyapu, dan lain-lain. Selanjutnya, proses pembinaan atau supervisi pendidikan dan proses pengawasan seluruh kinerja kependidikan. Adapun ruang lingkup pendidikan, yaitu menurut Fatah pada tahun 2012, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengolahan bidang-bidang pendidikan. Bidang garapan manajemen pendidikan meliputi semua kegiatan yang menjadi saran penunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Baharudin pada tahun 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain adalah yang pertama, yaitu manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kinerja sama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga sumber daya yang ada secara efektif. Personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Personalia sekolah meliputi guru dan pegawai lainnya. Sekolah dapat dibedakan atas tenaga pendidikan dan non-kependidikan. Selanjutnya, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta mulai dari masuk sampai mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Menurut Baharudin 2010, tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran sehingga dapat berjalan secara lancar, tertib, dan teratur, serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Yang keempat, yaitu manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan kegiatan pendidikan secara efisien, merupakan kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana prasarana pendidikan secara efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyiapan,
inventarisasi, penghapusan dan penataan. Proses ini penting dilakukan agar pengadaan sarana dan prasarana tepat sasaran dan efektif dalam penggunaannya. Yang kelima yaitu manajemen keuangan pembiayaan. Manajemen keuangan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Adapun sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah atau madrasah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, orang tua atau peserta didik. Dan yang terakhir yaitu masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Yang keenam, manajemen administrasi. Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan administrate. Kata tersebut dalam bahasa Inggris memiliki arti yang sama, ad sama dengan to, administration sama dengan to, yang berarti melayani dan membantu atau mengarahkan. Dalam perspektif manajemen, administrasi dipandang mempunyai peran penting sebagai privilege atau kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Wujud dari hubungan administrasi tenaga manajemen pendidikan tampak pada aktivitas kepala sekolah sebagai pembuat keputusan dan penanggung jawab. Menurut Purwanto pada tahun 2006 mengklasifikasikan administrasi pendidikan ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama administrasi tata pelaksana sekolah, yang kedua administrasi personalia guru dan pegawai sekolah, yang ketiga administrasi peserta didik, yang keempat administrasi supervisi pengajaran, yang kelima administrasi pelaksanaan dan pembinaan, yang keenam administrasi pendirian dan perencanaan, yang ketujuh hubungan sekolah dan masyarakat. Yang ketujuh yaitu manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyelesaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Kegiatan kehumasan di sekolah tidak hanya cukup menginformasikan fakta-fakta tertentu dari sekolah saja, melainkan juga harus mengemukakan beberapa hal, di antaranya melaporkan tentang pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan, membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama, menyusun rencana, membantu pemimpin karena tugas-tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, humas yang efisien harus memperhatikan asas-asas berikut, yaitu objektif dan resmi. Informasi yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang dilaksanakan. Organisasi yang tertib dan disiplin. Humas akan berfungsi bila mana tugas organisasi berjalan lancar dan efektif, serta memiliki hubungan keluar dalam dan ke dalam yang efektif pula. Selanjutnya, informasi harus bersifat mendorong timbulnya keinginan untuk ikut berpartisipasi atau ikut memberikan dukungan secara wajar pada masyarakat. Kontinuitas informasi humas harus berusaha agar masyarakat memperoleh informasi secara kontinu sesuai dengan kebutuhan. Respon yang timbul di kalangan masyarakat merupakan umpan balik dari informasi yang disampaikan, harus mendapat perhatian sepenuhnya. Yang kedelapan yaitu manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan.
Menurut Douglas pada tahun 1963 merumuskan prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuan. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikolog manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan prakteknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Tujuan dirumuskannya dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntunan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasaran-sasarannya. Terakhir pada tahun 1995 melakukan MBO, yaitu Manajemen by Objective, memberikan gagasan prinsip manajemen berdasarkan sasaran sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan. Penerapan pada manajemen adalah bahwa kepala dinas memimpin tim yang beranggotakan unsur pejabat dan fungsional dinas dan stakeholder untuk merumuskan visi dan misi. 7 langkah MBO antara lain yaitu: yang pertama, menentukan hasil akhir apa yang ingin dicapai oleh sekolah. Yang kedua, menganalisis apakah hasil itu berkaitan dengan tujuan sekolah. Yang ketiga, berunding menerapkan sasaran-sasaran yang dibutuhkan. Yang keempat, menetapkan kegiatan apa yang tepat untuk mencapai sasaran. Yang kelima, menyusun tugas-tugas. Yang keenam, menentukan batas-batas pekerjaan dan jenis pengarahan. Yang ketujuh, yaitu lakukan monitoring dan pembuatan laporan. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Proses kegiatan dalam dunia pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem yang saling berkaitan suatu dengan yang lainnya. Kegiatan tersebut merupakan suatu yang saling mempengaruhi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tidak dapat dipisahkan meski pelaksanaannya dilakukan atau dikerjakan oleh unit-unit kerja yang berbeda. Adapun konsep dasar kepala sekolah. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, kepala sekolah berusaha agar nasihat, saran, dan perintahnya diikuti oleh guru maupun semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Dengan demikian ia dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara bersikap, berpikir, dan tingkah laku yang dipimpinnya dengan kelebihan yang dimilikinya, yaitu kelebihan ilmu, pengetahuan, dan pengalamannya. Dalam pelaksanaan fungsi kepemimpinannya, kepala sekolah harus melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen, dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, dan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Menurut Saifuddin, tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Adapun hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah, yaitu kepribadian yang kuat, memahami tujuan pendidikan yang baik, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki keterampilan dan
Dan selanjutnya ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang pertama yaitu kualifikasi umum kepala sekolah. Yang kedua, kualifikasi khusus kepala sekolah. Selanjutnya, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Sir Giovanni dan kawan-kawan pada tahun 1984 mengidentifikasikan 5 ciri-ciri kepala sekolah, yaitu memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah. Yang kedua, sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan lebih berkembang. Yang ketiga, memiliki kemampuan mendengarkan. Yang keempat, senang bekerja sama. Yang kelima, toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Dan ada pun faktor yang menjadi indikator keberhasilan kepala sekolah. Yang pertama yaitu keinginan dan harapan. Yang kedua, kecenderungan berinisiatif dan memulai tindakan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk tidak ditenggelamkan oleh lembaganya. Cuma 3 ya. Secara umum, ciri perilaku kepala sekolah efektif dapat dilihat dari 3 hal, yaitu kemampuannya berpegang kepada citra atau visi lembaga dalam menjalankan tugas, menjadikan visi sekolah sangat berpedoman dalam mengelola dan memimpin sekolah, memfokuskan aktivitasnya pada pembelajaran dan kinerja guru di kelas. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yang dapat digolongkan kepada 2 bidang, antara lain sebagai berikut. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian, yaitu pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Pengelolaan kepegawaian yaitu melaksanakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian. Pengelola kemuridan dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru. Pengelolaan gedung dan halaman, pengelolaan menyangkut usaha perencanaan dan pengadaan. Pengelolaan keuangan dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji, guru, dan staf sekolah. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat, termasuk orang tua dari murid-murid. Selanjutnya, tugas kepala sekolah sebagai bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan dalam mencapai situasi belajar dan mengajar. Adapun tugasnya sebagai berikut: membimbing guru agar dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu perencanaan. Fungsi perencanaan adalah pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan dan kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan yaitu: A. Menentukan dalam merumuskan tujuan yang hendak dicapai. B. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. C. Mengumpulkan data atau informasi. D. Menentukan tahap-tahap atau ringkasan. E. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan.
Dan adapun syarat-syarat perencanaan, yaitu perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas, bersifat sederhana, realitas dan praktis, terperinci, membuat skala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan, terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut urgensinya masing-masing, dan diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu serta kemungkinan penggunaan sumber daya dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. Diusahakan juga agar dapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Selanjutnya, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasinya. Adapun proses organizing meliputi sebagai rangkaian kegiatan yang bermula pada orientasi atas tujuan yang direncanakan dan berakhir pada saat kerangka organisasi yang tercipta terlengkapi dengan prosedur dan metode kinerja. Selanjutnya, Penggerakan atau accounting adalah hubungan antara aspek-aspek individu yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Larry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagai dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama mendapatkan orang-orang yang cakap, yang kedua mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai, yang ketiga memberikan otoritas kepada mereka, yang keempat menginspirasi mereka dan dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, pengawasan adalah proses penetapan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, menilaikan pelaksanaan, serta bila mana perlu diambil tindakan kolektif ini mungkin pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Agar kegiatan pengawasan berjalan secara efektif dan efisien juga harus melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan penetapan alat pengukur, tahapan mengadakan penilaian, mengadakan tindakan perbaikan, mengungkapkan pengawasan. Seharusnya merupakan correction atau compelling, artinya proses bersifat memaksa agar kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.